Cek.
Kita siapkan lagu dari Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Pada hari-hari Minggu, Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjumpainya di dalam Ekaristi, untuk berbicara kepada kita dan memberi kepada kita dirinya sendiri sebagai makanan dan minuman kita untuk perjalanan kehidupan. Tapi kiranya kita tidak lupa bahwa siapapun kita, Ia mengusulkan dirinya sendiri untuk tinggal bersama kita sebagai tamu kita dalam hidup. Ia juga berkata kepada kita, "Aku ingin tinggal bersama engkau di dalam rumahmu hari ini," seperti katanya dalam Injil kepada Sakeus. Ia ingin menjumpai kita secara mendalam. Ia ingin memberikan kepada kita pengampunan dan hidup. Apakah kita siap menyambut Dia dengan sukacita seperti Sakeus? Kalau kita menyambut Dia, Yesus mengharapkan agar kita berubah ke arah yang lebih baik, agar kita melepaskan dosa. Mari kita memohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk membawakan kerahiman Tuhan kepada semua, oleh karena bersama Bapa Engkau mencintai semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit, Engkau datang untuk hidup di tengah kami, bahkan sampai sekarang, dan ingin berada dekat dengan kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus, Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan membawakan kami kehidupan dan kegembiraan. Tuhan, kasihanilah kami. Berbalas kasihlah kepada kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Tinggallah bersama kami, dekatlah dengan kami, dan hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Mada Bakti 197. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihani semua orang dan mengutus Sang Putra mencari serta menyelamatkan yang hilang. Sempurnakanlah benih kebaikan yang ada dalam hati kami, agar kami selalu menjauhi kejahatan, sehingga dapat mengabdi Engkau dengan tulus hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikianlah seluruh jagat raya di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihi, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan Engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat.
Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milikmu, ya penguasa penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit. Mereka kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan lihat di Warta Paroki halaman 2. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku.
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, puji syukur nomor 954. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berpandang pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu dalam bacaan pertama kisah tentang jenderal besar Syria, Naaman namanya, yang berpenyakit kusta, yang disuruh pergi ke nabi di Israel. Ketika sampai di sana, Naaman jadi marah karena ia disuruh pergi mandi di sungai yang pada hakikatnya adalah sebuah kubangan lumpur. Di tanah airnya ada 2 sungai dengan air yang jernih sekali. Mengapa harus jauh-jauh datang ke Israel untuk mandi di kolam genangan lumpur seperti itu? Maka ia duduk di atas kudanya yang tinggi, sementara hamba-hambanya memohon dengan sangat agar ia melakukannya. Tidak, jawabnya, ini bodoh. Saya akan jadi tolol kalau turun dari kuda dan pergi mandi kalau itu yang diminta. Tapi ia mengalah kepada para hambanya, dan akhirnya dengan enggan ia turun dari kudanya yang tinggi, tercenung pada air sambil mengerutu. Saya merasa seperti seorang idiot. Dan akhirnya ia masuk juga ke air itu. Dan kata kitab suci, ia disembuhkan. Lalu ada Raja Daud yang begitu senang bahwa tabut perjanjian sedang dibawa masuk ke Yerusalem, ibu kotanya yang baru, sampai-sampai ia pergi mendahului tabut itu sambil berputar dan menari. Istrinya yang malu mencelanya dan mengingatkannya bahwa bagaimanapun ia adalah raja, sehingga tidak pantas berjoget ria di depan rakyat seperti itu. Masya Allah, apakah ia tidak punya harga diri sebagai raja? Dan penjelasan satu-satunya, alasan satu-satunya yang dapat diberikan Daud adalah, tapi ini adalah tabut perjanjian Allah di tengah kita. Lantas ada cerita mengenai seorang bapa dalam kisah anak yang hilang, yang melakukan hal yang sama. Ketika ia melihat anaknya yang lusuh datang, ia bisa menunggunya dengan angkuh, sambil jari-jari tangannya mengetuk-ngetuk lengannya sampai anaknya itu tiba di hadapannya. Tapi bertentangan dengan segala norma yang berlaku, yang melarang seorang bapa berlari-lari kepada anaknya, bukannya sebaliknya, ia berlari terengah-engah lalu memeluk anaknya. Bodoh sekali. Lantas Injil hari ini, penipu yang kurang terhormat diam-diam dikatakan cebol oleh masyarakat. Sakeus, karena ia kaya, bagaimanapun caranya ia mendapatkan kekayaannya itu, punya kedudukan sosial tertentu di kalangan masyarakat. Maka orang suka mengundang dia ke rumah mereka karena ia adalah seorang selebriti dan kaya raya. Dan orang ini, penipu ini, soko guru masyarakat ini, tiba-tiba merasakan seperti yang dirasakan oleh Naaman, Daud, dan bapak anak yang hilang, dan keluar dari pandangan umum masyarakat. Ia mengangkat jubahnya, lalu memanjat sebuah pohon ara seperti monyet. Orang-orang yang berdiri di sana tercengang menyaksikan episode yang mengherankan dan memalukan ini. Tapi Sakeus tidak ambil pusing. Yesus sedang lewat. Biarpun ia pejabat tinggi, maka ia tidak pantas untuk naik pohon ara. Semua ilustrasi ini adalah contoh dari apa yang kita namakan sebagai momen Sakeus, momen yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti, momen yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita juga harus bertindak seperti orang-orang bodoh, bodoh demi Kristus, di mana kita menepis dalih-dalih kita sendiri yang membuat keluarga dan teman-teman kita diskandalisir, lalu kita mengatakan ya terhadap panggilan kita menjadi kudus. Saudara sekalian, ya, Sakeus ragu-ragu mengangkat jubahnya, melihat sekeliling kepada masyarakat yang terheran-heran, memikirkan tentang kedudukannya dalam masyarakat dan semuanya yang harus ia tinggalkan atau lepaskan. Tetapi ia putuskan untuk bertindak bodoh. Ia hanya mesti melihat Yesus dan membuka diri terhadap undangan rahmat dan pertobatan. Ketika ia melakukan hal itu,
ia tidak pernah akan sama lagi seperti semula. Saudara sekalian, kebanyakan dari kita barangkali masih dalam tahap awal mengangkat jubah. Namun, jam sedang berdetak dan waktu kita hampir habis. Injil bertanya, kapan kita turun dari kuda kita yang tinggi? Kapan kita menari di depan umum bagi Tuhan? Kapan kita melupakan tingginya jabatan dan kedudukan kita, lalu berlari dan memeluk orang lain? Kapan kita meninggalkan segala sesuatu karena terpesona dengan Kristus? Kapan kita meninggalkan hidup kita yang nyaman lalu menjalin hubungan kembali dengan Yesus? Singkatnya, kapan kita punya pengalaman momen Sakeus kita? Harap pada waktunya, jangan tunda-tunda. Sekurang-kurangnya sekarang, pantaslah kita berdoa, sebab di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita tahu bahwa Injil itu benar. Itulah jalan satu-satunya Yesus dapat menyatakan bahwa untuk kita hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan mengucapkan kredo kita yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan ditahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa kita yang penuh belas kasih. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristiani dan berani membaktikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang yang tersisih dan dijauhi orang lain. Marilah berseru kepadanya, berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Gereja dipanggil untuk memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat, untuk menyatakan bahwa Injil merupakan kabar baik bagi setiap orang, terutama mereka yang paling menderita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang berbelas kasih dan rela membantu sesama. Pemerintahan serta para pejabatnya mesti menjadi contoh dengan menunjukkan sikap penuh toleransi dan tidak pilih kasih atau diskriminatif dalam bentuk apapun juga. Marilah berdoa. Sangat membela rakyat yang tertindas, serta kehendak kuat untuk memulihkan hak-hak mereka, agar masyarakat adil dan makmur segera dapat terwujud. Masih banyak mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang yang sudah hidup mapan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, ingatkanlah kami untuk tidak mudah menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani yang berkumpul di sini dipanggil untuk saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, bebaskanlah kami dari rasa sombong dan merasa sudah sempurna, serta lebih baik daripada saudara-saudari yang kurang beruntung, dan berikanlah kepada kami hati yang selalu siap sedia membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Bersama penyelenggara misa pagi ini, KBK Santo Thomas Aquinas, semoga mereka seperti Sakeus berani meninggalkan segala-galanya dan menjalin kembali hubungan dengan Kristus. Bersama keluarga Homokor Tulusan, kita berdoa untuk keselamatan kekal dari Papa Paulus Fransiskus Tulusan yang pada hari ini tepat 40 hari almarhum meninggal. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudusnya di
di rumah Bapaknya, dan semoga memperkuat iman, harapan, dan kasih keluarga yang ditinggalkan yang mengasihinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa, dan tolonglah kami untuk mendekati sesama kami dengan kasih yang sabar dan penuh hormat, sebagaimana kagumi pada diri Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 228. 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah mesra-mesramu lana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diri menyerahkan, segala karyaku layankan. Tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, Raja semesta alam, Engkau murah hati kepada setiap insan, penuh rahmat kepada segala yang Kau jadikan. Yang hilang Kau cari dan selamatkan. Terimalah tanda syukur kami ini dan kuduskanlah dalam
kesatuan dengan kurban Kristus, supaya kami setia dalam perkataan dan penuh kasih dalam perbuatan seperti Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Dan Dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan Dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dan sebab itu bersama semua malaikat dan orang kudus, kami turut memuji dan bersyukur kepadamu, sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. 253. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan, Engkau telah membebaskan
Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, atas nama Yesus Tuhan, mari kita mohon kepada Bapa Surgawi agar mengampuni kita seperti kita pun mengampuni sesama kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan akan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah 274 Madabakti 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, lihatlah Yesus Tuhan kita yang berkata kepada kita bahwa hari ini Ia akan tinggal di rumah-rumah kita. Berbahagialah kita bahwa kita boleh menyambut Dia dan menerima keselamatan dari Dia. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang menerima tubuh dan darah Kristus adalah yang Katolik, yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama dan tidak berhalangan. Terima kasih. (280) Ya Yesus, tak pantaslah hamba-Mu menyambut Santa Patermonya, tetapi bersabdalah supaya hamba-Mu pantas menyambut-Mu. Semoga jiwaku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan kurnia rahmat-Mu, kurnia rahmat-Mu. (285) Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari
mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita orang miskin. Tanpa Yesus, kita dingin. Dengan Yesus, kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita ketakutan. Tanpa Yesus, kita tidak tahan. Dengan Yesus, kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita kesunyian. Tanpa Yesus, kita akan hilang. Dengan Yesus, kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari dosa, bersihkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita. Tanpa Yesus, sesatlah kita. Dengan Yesus, cahaya dunia. Jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Lah kami dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Mada Bakti 286. Marilah Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan meski aku tak pantas, karena jiwa
selalu, kasihku akan dikau. Dua ratus 88. Laksana rusa mendambakan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu akan Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bila aku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendambakan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendambakan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang dan malam berganti, ratapan jiwa terkunjung henti. Karena ku dengar cercaan suku, di manakah Tuhan pelindungku? Laksana rusa mendambakan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Setiap saat ku kenang kembali, kala ku masuk bait yang suci, di mana ramai kendang nafiri, sorak dan sorai sepanjang hari. Laksana rusa
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Bantulah kami mengamalkan karya pelayanan yang sungguh nyata dengan membawa penghiburan bagi yang berduka, damai bagi yang bersengketa, semangat bagi yang putus asa, sehingga kelak kami semua beroleh hidup bahagia abadi dan boleh mengagungkan Dikau selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih. Selamat siang umat yang terkasih. Selamat memasuki hari Minggu biasa yang ke-31. Mohon perhatian untuk beberapa penyampaian. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR yang telah memimpin akan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Kepada para petugas liturgis, PPA dan Kostor, juga secara khusus kepada penyelenggara liturgi misa pada pagi hari ini, KBK Unit Santo Thomas Aquinas, dan untuk dekorasi oleh wilayah rohani Santa Elizabeth dan kebersihan oleh KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan kepada Komsos, para petugas tati parkir LC, petugas tata laksana, serta semua umat yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada misa pagi ini. Penyampaian untuk penyelenggara liturgi pada Jumat pertama, hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022, liturgi misa oleh DPP, dekorasi oleh DPP, dan kebersihan oleh DPP. Disampaikan bahwa penyelenggara liturgi untuk pekan depan, hari Minggu biasa yang ke-32, hari Minggu 6 November, misa pagi, penyelenggara wilayah rohani Santa Maria dan misa sore wilayah rohani Santa Elizabeth. Dan untuk petugas dekorasi KTM Sel Bunda Teresa dan kebersihan Legio Christi atau LC Paroki. Tambahan dari seksi liturgi untuk setiap petugas pada hari Minggu ada latihan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan catatan dari seksi liturgi untuk kelompok-kelompok kategorial agar tetap memperhatikan ini untuk melakukan latihan pada setiap hari Sabtu jam 4 agar supaya berkoordinasi dan memantapkan untuk pelaksanaan tugas pada hari Minggu.
Selanjutnya, sebagai penyampaian pada Sabtu 5 November, Pastor Paroki akan melayani komuni orang sakit dan lansia di stasi Santo Petrus dan Santo Korolomus Kimatas. Selanjutnya masih disampaikan kepada pribadi, keluarga, atau lembaga yang berkenan hati atau berkecukupan untuk dapat untuk sumbangan renovasi gereja yang telah terus berlangsung di paroki kita. Untuk itu bisa diberikan langsung ke bendahara paroki atau melalui rekening paroki yang ada di warta paroki, atau juga bisa dititipkan kepada pastor paroki di pastoran. Untuk itu juga disampaikan terima kasih kepada umat yang telah memberikan partisipasi atau sumbangan dalam sumbangan renovasi fasilitas gereja ini. Selanjutnya disampaikan bahwa pada minggu ini ada kegiatan dari muda-mudi Katolik dewasa, yaitu untuk mengikuti kegiatan Weekend Choice di Wisma Lorenzo Lota pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 4 sampai dengan 6 November dengan persyaratan muda-mudi Katolik berusia 20 sampai dengan 35 tahun dan belum menikah. Biaya pendaftaran untuk tiap peserta sebesar Rp350.000. Bersedia mengikuti rekoleksi selama 3 hari, mulai dari hari Jumat sore sampai dengan hari Minggu sore, dan tidak diperbolehkan untuk pulang selama rekoleksi berlangsung, dan peserta sudah divaksin sehat jasmani dan rohani. Untuk itu disampaikan kepada OMK yang berminat untuk 3 pendaftar pertama akan difasilitasi oleh paroki. Untuk biaya pendaftaran, untuk itu bisa melaporkan ke bidang 2 DPP, lebih khusus lagi ke seksi organisasi Gerejani. Yang terakhir, mungkin nanti akan ditegaskan oleh pastor paroki. Baiklah, saya sampaikan sesuai hasil evaluasi terakhir bahwa penyetoran dana Gotaus dari paroki kita termasuk sangat minim, maka pastor paroki menghimbau agar setiap wilayah rohani dan kelompok kategorial serta ormas gerejani yang ada di paroki kiranya dapat menyisihkan uang sebesar 50.000 setiap bulan untuk gerakan orang tua asuh seminari atau Gotaus untuk membantu seminari di keuskupan ini. Demikian penyampaian untuk renungan katekese dan laporan keuangan atau laporan dana dari tiap wilayah rohani dan kelompok kategorial dapat dilihat di warta paroki. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan bahwa tentang Gotaus, karena baiklah kalau orang-orang Katolik menanggung juga pendidikan pembinaan dari calon-calon pelayan-pelayan mereka di masa depan. Karena itu 50.000 setiap wilayah rohani kelompok kategorial tidak banyak sebenarnya, 1 bulan sekali. Tidak banyak. Sebenarnya dimaksudkan bahwa tiap keluarga yang mampu mendaftarkan diri untuk setiap bulan memberikan sesuai kemampuannya. Tapi karena paroki kita sebenarnya ketua dari Gotaus berasal dari paroki kita, tapi paroki kita termasuk yang paling rendah dari penyumbang Gotaus untuk pendidikan calon-calon pelayan umat. Mari kita menyumbang dengan penuh kerelaan
supaya pembinaan calon-calon pelayan di kemudian hari akan berjalan dengan baik, karena pembinaan itu cukup mahal, tapi dengan partisipasi kita umat wilayah Keuskupan Manado akan dilaksanakan, akan terjadi persiapan-persiapan itu. Lantas yang kedua, saya dari jubah ini, jubah putih, adalah hadiah dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario Suci pada waktu pesta pelindung mereka tanggal 7 Oktober kalau tidak salah. Mereka memberikan hadiah kepada saya berupa jubah putih yang saya sudah pakai ini. Terima kasih kepada semua umat dan selamat merayakan hari ulang tahun pesta pelindungnya bulan Oktober ini. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hiduplah pas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dahada kelana, hiduplah pas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.